Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Filemon. Seberapa banyak yang sudah membaca kitab Filemon? Oke. Kitab Filemon adalah salah satu kitab yang pendek Bapak Saudara. Karena hanya satu pasal dengan 25 ayat saja. Tetapi sekalipun kitab Filemon ini pendek, hanya satu pasal. Tapi ketika saya membaca dan saya merenungkan, saya bisa mendapatkan banyak atau kaya nilai akan hubungan. Dan bukan hanya nilai hubungan, tetapi juga nilai-nilai rohani yang sangat kita perlukan untuk kehidupan kekristenan kita. Dan kita mau belajar di dalam kitab Filemon ini mengisahkan 3 orang. Paulus, Filemon, dan Onesimus. Jadi namanya cukup unik, Onesimus. Mungkin Bapak bisa baru pendengar nama ini. Tapi ini kaya sekali. Coba kita lihat. Filemon pasal yang pertama ayat yang keempat. Saya langsung loncat ke ayat yang keempat. Ayat keempat sampai ayat yang ke-21. Judulnya ucapan syukur. Filemon pasal pertama ayat yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Tahukah bahwa surat Filemon ini ditulis oleh Paulus ketika ia masih ada di dalam penjara. Ditulis di dalam penjara. Dan dari judul perikopnya, dari judul kitabnya kita tahu bahwa surat ini Paulus tulis untuk Filemon, anak rohaninya. Filemon itu anak rohaninya Paulus, lahir dari ministrinya Paulus. Dan dikatakan bahwa karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Tahukah bahwa kehidupan kekristenan kita ini harus bisa dirasakan. Jangan kita berkata bahwa aku ini orang Kristen tapi kasihnya enggak nyata. Kasihnya enggak bisa dirasakan. Jadi kehidupan orang Kristen itu harus jadi suratan terbuka. Dan Filemon ini adalah orang yang luar biasa. Karena sekalipun Paulus itu ada di penjara. Dia menulis surat, karena aku mendengar tentang kasih-Mu. Dan ternyata kasih kita itu bisa berbicara lebih besar dari keberadaan kita. Hari ini kita mungkin mengasihi satu orang di tempat ini gitu ya. Mengasihi. Tapi kasih kita itu bisa sampai ujung dunia beritanya. Sama, Filemon juga sama. Kasihnya kepada orang-orang kudus, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekitar itu sampai ke telinga Paulus. Kasih itu harus bisa dirasakan. Jangan berkata kita orang Kristen kalau kita nggak punya kasih. Karena Yesus itu kasih. Di ibadah kemarin saya berkata bahwa ministry itu kasih. Orang bisa melayani, nggak punya kasih, itu bukan ministry. Karena ministry sesungguhnya itu kasih. Kita nggak bisa memisahkan antara ini pelayanan, ini kasih, ini beda konteks. Enggak. Ministry itu kasih. Sama. Filemon ini bukan Kristen abal-abal menurut saya. Karena sekalipun Paulus ada di dalam penjara, ia bisa mendengar. Melihat, merasakan iman dan kasih yang ada di dalam hidup Filemon. Pertanyaannya hari ini, adakah iman dan kasih yang bisa dirasakan, dilihat semua orang di dalam kehidupan kita? Minimal orang-orang yang ada di sekitar kita atau minimal orang yang berhubungan dengan kita hari-hari ini. Adakah iman dan kasih itu orang bisa rasakan? Aku kalau dekat sama orang ini, aduh sukacita sekali. Kenapa? Aku merasakan kasihnya. Aku orang bisa merasakan imannya. Dan kita coba lihat ayat ke-8. Dikatakan begini. Judulnya adalah permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ini judulnya. Saya kasih sejarahnya dulu. Filemon ini adalah seorang tuan yang kaya di Kolose. Di ayat yang pertama, kalau kita baca, kita tahu bahwa Filemon ini tinggal di Kolose. Dia adalah orang yang kaya, tuan yang kaya, mempunyai banyak budak. Dan karena pada waktu itu memang sistem sosial yang berlaku boleh memiliki banyak budak. Hari ini gak boleh. Ya. Tapi pada waktu itu boleh, orang kaya itu boleh kumpulin banyak budak, boleh punya. Dan salah satu budak Filemon ini namanya Onesimus. Onesimus ini budaknya Filemon.
Salah satu budak. Nah, satu kali di dalam satu kesempatan Onesimus ini kedapatan mencuri barang dari Filemon. Karena dia mencuri, ketahuan lalu takut, Onesimus ini melarikan diri. Dia melarikan diri. Dan gak ada niat buat Filemon itu mengejar Onesimus sampai ke ujung dunia. Karena biasanya orang yang benci itu sampai mati. Aku gak mau ampuni kamu. Sampai mati aku kejar kamu. Iya, gak bisa. Kalau dia ke sorga, Anda ke neraka mana bisa kejar. Kan gak bisa. Tapi Filemon dia gak kejar, sekalipun Onesimus ini pernah bersalah, dia gak kejar. Kenapa? Karena saya percaya gini loh. Kenapa kok Filemon membiarkan Onesimus? Mungkin karena Filemon sudah di dalam Tuhan. Karena sudah di dalam Tuhan, ya sudahlah, cincailah. Cincai, gak apa-apa. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Lihat, di dalam pelariannya Onesimus ini bertemu dengan Paulus di penjara. Paulus memberitakan Injil kepada Onesimus sehingga Onesimus ini bertobat dan menerima Kristus serta melayani Paulus di penjara. Lihat, dari sini kita bisa melihat ya bahwa semua orang itu bisa berubah loh. Kalau Bapak menilai bahwa orang ini gak bisa berubah, salah. Karena pencuri pun bisa berubah. Sedosa apapun kita, sesalah apapun kita, sejatuh apapun kita ini bisa berubah. Orang lain juga bisa berubah. Orang yang kedapatan mencuri, melarikan diri. Lihat, untuk Onesimus ini loh. Tuhan bisa mengubah dia. Lalu ayat 11 dikatakan begini. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Paulus ini juga tahu bagaimana bahwa Onesimus ini punya permasalahan dengan Filemon. Dia tahu apa yang dialami oleh Onesimus dan apa yang dialami oleh Filemon. Dan Paulus juga tahu bahwa ini harus diselesaikan. Ini harus diselesaikan. Paulus itu jadi jembatan. Kalau kita melihat sebuah konflik, jadi jembatan, jangan jadi kompor. Iya, karena seringkali lihat perselisihan, banyak orang jadi kompor. Bakar, tambah panas. Tapi Paulus enggak, dia jadi jembatan. Supaya apa? Supaya selesai. Orang yang jadi kompor, saya berdoa. Suatu kali dia akan dibakar juga. Jangan jadi kompor, jadi jembatan pemulihan. Khotbah saya nanti sore, pembawa damai. Dikatakan bahwa Filemon ini punya masalah dengan Onesimus sehingga Paulus tahu dan Paulus ini jadi jembatan. Dia mengirim Onesimus kembali kepada Filemon. Kamu harus selesaikan. Kamu gak bisa lari. Dan ayat 13 sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku gak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa. Melainkan dengan sukarela. Paulus ini tahu bahwa Onesimus ini adalah budak dari Filemon. Sehingga yang namanya budak hukumnya adalah Onesimus ini adalah milik Filemon secara sah. Ini milik Filemon secara sah. Sehingga Paulus ini sekalipun dia punya otoritas. Bapak rohaninya Filemon, dia tetap minta izin. Orang kayak gini nih hatinya luar biasa loh. Sebab mungkin ayat 15, karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Lihat, jadi jembatan itu jangan nanggung. Jadi jembatan itu jangan cuman, ketemukan ya selesaikan sendiri, jangan. Kalau jadi jembatan itu sampai selesai. Paulus itu bilang loh,
Sebab mungkin karena itulah dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya. Bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai rekan sekerja Allah. Wow. Oh, saya suka loh pemimpin rohani yang begini. Yang jadi jembatan itu sampai selesai. Jadi karena kalau biasanya orang berselisih itu, maaf ya, udah salaman gitu ya, selesai ya, sudah gitu. Enggak selesai Bapak Saudara. Salaman, selesai ya, enggak selesai, diikat tangannya, udah. Sampai selama-lamanya. Paulus ini minta kepada Filemon untuk bisa menerima Onesimus kembali bukan sebagai hamba budak, tapi sebagai keluarga. Dan Onesimus ini, ya namanya orang bersalah ya, pasti takut. Aduh, aku lihat ketemu Filemon gimana ini? Pasti dihukum. Karena budak kalau ketahuan mencuri, ketangkap, mati. Itu hukumnya. Onesimus takutlah. Takut kembali. Oleh sebab karena Onesimus takut, Paulus ini tulis surat. Ini surat, kamu bawa ke Filemon. Kamu bawa ke Filemon. Ini surat pribadi Paulus buat Filemon, tapi jadi berkat buat kita. Nilai rohaninya luar biasa. Dan ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, lihat. Terimalah dia seperti aku sendiri. Dia bapak rohani, tapi dia merendahkan diri. Aku teman sekerjamu, sahabatmu. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Katakan amin. Ada 3 nilai rohani yang bisa kita pelajari dari Filemon, Onesimus, dan Paulus. Gitu ya. Kita mau belajar terlebih dahulu dari nilai yang kita pelajari dari Filemon. Seorang yang pernah disakiti. Filemon ini orang yang pernah disakiti. Yang pertama, poin saya pertama. Dari Filemon kita bisa belajar, jangan membuang orang bersalah tetapi beri pengampunan dan kesempatan berubah. Sekalipun orang itu pernah bersalah sama kita, jangan pernah buang orang yang bersalah. Tapi beri pengampunan dan kesempatan untuk berubah. Kalau nilai ini ada di dalam gereja ini, saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang menjadi berkat buat banyak orang. Jangan buang orang. Saya selalu ajarkan kepada semua pemimpin, jangan buang orang. Kalau dia bersalah kepadamu, kasih pengampunan dan beri kesempatan untuk berubah. Nama Filemon dalam bahasa Yunani berarti penuh kasih. Nama Filemon artinya penuh kasih. Filemon adalah seorang warga kota Kolose. Di kota Kolose ini Filemon merupakan orang yang sangat terkemuka. Dan disinilah arti nama itu diuji sama Tuhan. Apakah benar ia penuh kasih? Sekalipun ia orang yang terkemuka, sekalipun orang yang punya kedudukan, punya kekuatan finansial, tapi bisa gak dia jadi orang yang penuh kasih sesuai dengan namanya? Kita berkata, aku ini orang Kristen. Diuji, apa betul kamu Kristen penuh kasih? Mengasihi orang yang baik dengan kita itu mudah, tapi mengasihi orang yang melukai kita itu sulit. Tapi Tuhan Yesus mau kita masuk di level ini supaya kekristenan kita gak cuma jadi kekristenan yang biasa. Yang abal-abal, di luar sana banyak kekristenan yang biasa. Yang kasihnya dingin, tapi di sini gak ada. Karena setiap Anda bertumbuh, Bapak. Kekristenan itu harusnya penuh kasih, karena Yesus itu kasih. Di masa-masa inilah kita diuji, adakah kasih di dalam kehidupan kita ketika ada orang yang bersalah sama kita? Bisa enggak kita mengampuni? Bisa enggak kita menerima mereka? Bisa enggak kita juga membangun satu hubungan yang lebih baik? Sekalipun Filemon ini korban dari Onesimus, sekalipun Filemon ini bisa dengan mudah balas karena Filemon adalah tuan dari Onesimus yang adalah budaknya. Dia bisa perlakukan seenaknya apa yang harus dilakukan Filemon. Tapi dia enggak lakukan itu. Dia enggak lakukan itu. Dia berikan pengampunan, kesempatan kepada orang yang menyakiti dia. Begitu juga kita. Kalau ada orang yang menyakiti, berikan pengampunan, kesempatan kepada orang yang menyakiti kita. Dan menyalahi kita. Karena itu adalah nilai rohani yang sulit memang dilakukan.
Tapi luar biasa buat kita. Sekalipun Filemon gak tulis surat balasan buat Paulus. Tapi kita bisa melihat ekspresi dari Filemon. Dia dengan kasih karunia menerima Onesimus kembali. Bukan sebagai anggota budak. Tetapi sebagai anggota di dalam gereja rumahnya. Sebagai keluarga. Dia memberikan kesempatan buat Onesimus untuk bertumbuh dan dipakai Tuhan melalui dia. Luar biasa. Makanya jangan jadi pemimpin itu yang instan. Mengalami konflik, buang orang. Pemimpin yang buang orang, cuma menghindari konflik, pemimpin paling murah pun. Justru kalau konflik, selesaikan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau orang ini dipakai melalui kehidupanku. Bangkitkan dia. Itu harus doa kita. Jangan buang orang. Saya belajar ini, Pastor. Ada orang yang berkonflik, sekalipun saya punya otoritas, enggak saya buang. Gimana caranya Tuhan? Orang ini harus dipakai Tuhan. Dan saya tahu bahwa itu rahasia pertumbuhan gereja Mawar Sharon. Kita gak pernah buang orang. Semua pemimpin sama nilainya. Gak pernah buang orang. Semua orang bisa dipakai Tuhan. Amin. Karena sejarah gereja ini mencatat Onesimus ini menjadi seorang bishop, menjadi seorang uskup. Kalau kita baca sejarah gereja, Onesimus ini menjadi seorang bishop, uskup. Siapa yang menjadikan, siapa yang mendidik, siapa yang melahirkan? Filemon. Luar biasa ya, dari seorang pencuri jadi seorang bishop. Filemon gak benci kepada Paulus, dia bilang kok enak kamu suruh aku mengampuni. Lu kira gampang apa? Dia gak bilang gitu. Dia gak benci kepada Onesimus karena mencuri sesuatu dari dia. Tapi justru dia menerima dan memberikan kesempatan. Kita harus masuk di level ini sebagai orang yang mengikut Kristus. Susah Pak. Sulit kan, selalu begitu jawabannya. Gimana Filemon bisa mengampun dan memberi kesempatan? Ayat 15 coba lihat. Sebab mungkin karena itulah kita dipisahkan sejenak daripadamu. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ingat, di dalam konflik, ingat firman Tuhan ini bahwa di dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Konflik bisa juga Tuhan yang inisiasi. Sekalipun mungkin ada kesalahan satu orang, tapi kalau hati kita benar, itu bisa jadi batu loncatan buat kita. Ayat 18-19 coba ya. Apalagi yang membuat Filemon ini bisa memberikan pengampunan. Saya tahu bahwa kalau hal ini gak terjadi dalam kehidupan Filemon, maka Filemon gak akan pernah bisa melihat Onesimus bertobat dan dipakai Tuhan. Filemon ini sadar bahwa di dalam setiap keadaan yang dialami Tuhan ada di sana. Sekalipun orang ini jahat gitu ya, pernah menyakiti hatinya. Tapi Tuhan sanggup menjaga dan mengubahnya jadi kebaikan juga buat kita. Ayat 18-19 katakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu. Karena ini, engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Filemon ingat bahwa dia juga orang yang berhutang pengampunan. Kalau Paulus gak tangkap dia masih orang yang berdosa. Dia ingat, aku ini juga bukan orang yang benar-benar amat loh. Kalau gak kena Tuhan yang pakai. Kalau gak ada orang yang buka jalan mengampuni dan memilihku, ya gak ada di sini kita. Ingat itu. Ketika kita mau judgment orang, menghakimi seseorang, ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Filemon ingat bahwa dia juga orang yang berhutang pengampunan dan kesempatan dari Tuhan. Dia bisa ada di posisi karena Tuhan pakai Paulus untuk memberi pengampunan kesempatan orang yang berdosa. Filemon ingat posisinya sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan. Buat setiap kita yang masih bergumul di area pengampunan, lepas pengampunan dan berikan kesempatan buat orang itu. Siapa tahu orang itu bisa berubah di tanganmu karena kasih dan pengampunan yang kau berikan buat mereka. Amin. Lalu nilai yang kedua kita pelajari dari Onesimus, seorang yang punya kesalahan. Kalau tadi orang yang disakiti, yang kedua Onesimus orang yang punya kesalahan, pernah berbuat salah. Ayat 11 dan 12 coba kita lihat. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu,
Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Yang kita bisa pelajari dari Onesimus, nilai yang kita bisa pelajari adalah jangan lari dari kesalahan tetapi selesaikan. Dan jika diberikan kesempatan, berubah. Lihat, Onesimus, dia lari meninggalkan. Tapi ditangkap Paulus, disuruh kembali. Jangan lari, selesaikan. Kalau kamu diberikan kesempatan nanti, ya udah aku ampuni, tak kasih kamu kesempatan sekali lagi. Berubah, jangan diulangi. Hari ini curi 1, begitu diampuni curi 10. Kesempatan. Nilai rohani yang sangat kuat diajarkan bahwa kita harus berubah, menyelesaikan apa yang kita pernah mulai. Jangan kita bisa memulai, crash, lalu kita tinggalkan. Selesaikan, Bapak Saudara. Karena nama Onesimus ini unik, dia punya arti berguna atau berfaedah. Bergunakah hidupmu? Berfaedahkah? Namun apa yang dilakukan Onesimus kepada Filemon membuat ia jauh dari Tuhan dan hidupnya jadi gak berguna. Pada namanya berfaedah, berguna. Bukan kebetulan jika dalam masa pelarian Onesimus ini bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Karena melalui ministrinya Paulus, Onesimus ini bertobat. Dia terima Yesus sebagai juru selamat. Dan kehidupan Onesimus ini berubah 180 derajat. Dia berubah. Di dalam kesalahan yang kita buat, ingatlah Tuhan punya rencana untuk membuatmu kembali. Hati Bapa kembali kepada kita, enggak tunggu kita sempurna. Hati Bapa kembali kepada kita, enggak tunggu kita melakukan apa-apa. Yesus datang ke dalam kehidupan Petrus ketika dia jadi orang yang gagal. Yesus datang kepada kehidupan Petrus ketika dia enggak tangkap apa-apa. Dan Yesus datang kedua kali. Ketika Petrus itu belum melakukan apa-apa. Dia datang kedua kali. Ketika Petrus ini sudah baru saja menyangkal dia 3 kali. Tetap Yesus datang. Enggak tunggu kita sempurna. Enggak tunggu kita sempurna. Dia selalu datang, selalu datang. Makanya ingatlah bahwa Tuhan punya rencana untuk membuatmu kembali. Dari hal yang negatif yang kita buat, Tuhan mengerjakan sesuatu yang positif juga. Itu namanya providensia dari Allah. Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa di luar Tuhan hidup kita enggak berguna. Makanya kembali, selesaikan konflik. Pernikahanmu, begitu konflik engkau enggak selesaikan, enggak berguna itu. Kembali selesaikan. Dan perubahan dan pertobatan kita harus disertai dengan penyelesaian. Paulus tahu bahwa Onesimus ini punya masalah dengan Filemon. Makanya Paulus mengirim kembali Onesimus. Kembali kepada Filemon. Agar Onesimus ini menyelesaikan. Sometimes ya saya tahu. Bahwa sometimes minta ampun sama Tuhan lebih gampang. Daripada sama manusia. Tuhan ampuni. Ampuni. Ayo kamu minta maaf kepada orang yang kamu kecewakan. Waduh, gak cukup tak sama Tuhan aja. Doi, saya pernah loh ngonselingi orang. Kamu minta maaf karena kamu sudah bersalah. Pastor, gak cukup tak kalau sama Tuhan aja. Ya gak bisa. Masa sulitnya ya itu. Masa sulitnya itu adalah kamu ngomong sama sesamamu. Kayak gitu. Loh kenapa kok harus ngomong sama orang itu? Sama Tuhan kan cukup. Dia bisa lakukan semuanya. Tuhan lihat hati. Tapi manusia melihat apa yang nampak. Kalau kita mau jadi berkat. Kasihmu harus bisa dirasakan. Saya berdoa hari ini jangan sampai kita punya. Yang penting aku udah minta maaf sama Tuhan. Selesaikan Bapak Saudara. Mengapa kita perlu menyelesaikan? Bukan hanya sama Tuhan. Sama manusia juga. Ingat. Onesimus ini pernah melakukan kesalahan. Dengan dia datang, minta ampun, maka dia akan membangun stigma positif kepada orang-orang yang disakiti. Sehingga orang itu bisa trust, bisa percaya. Onesimus sedang menghapus stigma negatif yang melekat kepada dirinya. Dia seorang pencuri, pelarian, lari dari masalah, orang yang gak bertanggung jawab. Dia hapus itu semua. Aku hadapi. Konsekuensi, aku terima. Tapi aku gak lari, aku mau menyelesaikan. Kalau gak diampuni gimana ya? Urusan dia sama Tuhan. Itu bukan urusan kita lagi, selesai, sudah putus.
Tapi saya percaya, di mana ada niat baik hati kita untuk dipulihkan, di sana kasih karunia Tuhan melimpah. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Jadi kita harus berubah, selesaikan, jangan lari atau menghindar. Segala sesuatu yang enggak kita selesaikan kelak akan jadi pengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena akan ada intimidasi, ada rasa minder. Kalau kita nggak selesaikan, tiba-tiba jalan keluar kota gitu, kita sudah pelayanan nih, udah cinta Tuhan, udah tiba-tiba nggak kita selesaikan dengan orang lain, tiba-tiba ketemu di tengah jalan. Kamu, ya apain, bingung. Jadi orang yang diintimidasi. Selesaikan. Saya belajar ini gitu ya, ketika saya melayani Tuhan pertama kali ditangkap Tuhan. Jadi hamba Tuhan tahun 2009, penuh waktu. Saya datangi orang-orang yang pernah saya sakiti. Saya datangi satu-satu. Saya diingatkan Tuhan. Satu teman DM Facebook saya, Messengers. Jeff, kamu ingat saya enggak? Tak lihat fotonya. Iya, saya ingat. Saya lupa, karena udah lama kan. Teman SMA. Kamu ingat saya enggak? Saya lihat. Saya enggak jawab. Saya lihat siapa ini ya? Beda kelas gitu loh. Terus, siapa ya gitu ya? Aku adalah, dia sebut namanya A gitu ya. Orang yang dulu sering kamu palakin dan pukulin. Saya kaget, saya baru ingat, oh iya ternyata orang ini gitu loh. Aku bangga loh kamu jadi hamba Tuhan. Aku enggak expect kamu bisa berubah. Saya langsung di tempat itu, di chat itu saya langsung minta maaf. Saya sebut maafkan aku ya atas perbuatanku dulu sama kamu. Apa yang aku bisa lakukan buat kamu untuk membalas itu? Traktir makan aku. Saya ketemuan, saya traktir makan, saya ngomong, jadi baik. Terus itu mengingatkan saya, ada banyak hal yang dalam hidup saya yang harus saya selesaikan. Saya kontakin satu-satu. Iya, saya masih ingat ada satu ketua geng. Itu datang kepada saya, saya dimaki-maki. Saya hamba Tuhan dimaki-maki. Waktu itu masih muda pula kan, darah mudanya mendidih. Hamba Tuhan juga manusia. Punya perasaan. Kamu maki-maki aku. Di depan orang-orang yang dulu jadi anak buah saya juga. Kan saya sama-sama ketua geng gitu ya. Kamu ingat gak? Kamu dan komplotanmu keroyok aku. Kayak gitu. Saya ingat-ingat, iya juga ya. Lalu teman-teman saya itu yang masih belum bertobat. Dia bilang, bos geng, aku aja yang sapu orang ini. Oh jangan. Saya di depan mereka saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Dari apa yang saya lakukan dahulu. Please saya minta maaf. Saya sadar hari ini apa yang saya lakukan salah. Dengan gaya, ya saya maafkan. Begitu bosnya. Hati, orang begini, tapi Tuhan bantu saya. Hari ini baik sama saya. Dia ada perlu apa-apa, bos geng tolong doakan saya. Oh iya saya doain. Nah itu masih melekat sampai sekarang loh. Kayak gitu, dengan orang-orang yang teman-teman saya lama. Masih melekat. Tapi dia teleponnya bos geng, tolong saya doakan. Doakan saya ya, saya ini, saya terikat ini. Selalu datang gitu. Tapi saya selesaikan. Mereka mengakui ini dulu memang nakal, tapi berubah. Kalau saya nggak selesaikan, itu pendeta abal-abal itu, pura-pura itu apa, nggak pernah minta maaf sama saya. Saya dipukulin ini bejok semua gini ya. Saya dikompasin, dipalakin, nggak pernah minta maaf. Pendeta, kasih Yesus saja nggak ada di situ. Gimana bisa jadi pendeta? Itu yang perlu. Kenapa kok kita harus selesaikan? Ada persoalan, selesaikan. Ada persoalan keuangan, selesaikan. Selesaikan. Minimal niat baik. Gak bisa selesaikan, aku niat selesaikan. Aku cicil ya. Supaya nama baikmu ada. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Nilai yang kita pelajari dari Paulus. Dari Filemon, dari Onesimus, dan dari Paulus.
Kalau dari Filemon adalah orang yang disakiti, dari Filemon orang yang membuat kesalahan, dari Paulus ini adalah seorang pemimpin rohani. Ayat 8 dan sampai 10. Dia kata begini, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kau lakukan, katakan memerintahkan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku meminta daripadamu, katakan meminta. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan oleh karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat, selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Yang ketiga, poin saya ketiga. Dari Paulus kita bisa belajar nilai apa? Bukan memaksa di dalam otoritas, namun meminta di dalam hikmat dan kerendahan hati. Jadi pemimpin rohani, jangan paksakan sesuatu. Sekalipun engkau punya hak, tapi mintalah sesuatu. Dengan hikmat Tuhan dan dengan kerendahan hati, minta. Bukan berarti karena kita ini pemimpin rohani, kita bisa seenaknya suruh sana, suruh sini, suruh. Enggak. Saya enggak pernah memerintah. Karena saya selalu meminta, ayo ya melayani. Kamu harus melayani. Walat. Enggak bos, jangan. Sekalipun kita pemimpin rohani. Bisa bayangkan kan kalau Paulus memerintah. Kamu datang aja ke Filemon. Kalau dia gak terima, ngomong. Aku. Arogan ini mah. Arogan. Tapi enggak, lihat. Firman Tuhan ini. Sekalipun di dalam Kristus aku ini punya kebebasan penuh. Untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Kamu anak rohaniku, kamu harus nurut. Kamu harus lakukan ini. Dia enggak lakukan itu bos. Dia minta. Tetapi aku ingat akan kasihmu. Kamu kan orang yang maha pengasih. Kamu kan kasihnya sudah tersebar kemana-mana. Lebih baik aku ini meminta. Kenapa? Karena aku tahu kamu ini orang yang penuh kasih. Aku Paulus yang sudah jadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus. Mengajukan permintaan kepadamu. Aku mohon ya, ampuni dia. Wih, nilai rohani kayak gini nih. Wah. Saya berdoa Bapak rohani ada di tempat ini. Saya berdoa. Setiap kita jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Sekalipun kita punya otoritas, kita gak gunakan otoritas kita untuk menekan, untuk memaksa, untuk dia taat sama kita. Tapi untuk kita memohon, ayo bertumbuh. Ayo bertumbuh. Nilai rohani untuk pemimpin, sekalipun kita punya kuasa, punya hak, punya kemampuan. Meminta jauh lebih powerful daripada memaksakan. Paulus punya kuasa, tapi sebagai pemimpin, dia gak paksakan dengan jabatan. Tetapi dia meminta dengan kerendahan hati dan hikmat, serta menjadi teladan. 3 nilai. Dari Filemon, Onesimus, Paulus. Dan saya percaya ketika kita punya 3 nilai ini, sesuatu yang besar akan terjadi di dalam hidupmu. Katakan amin. Bapak bisa diberkati Tuhan, tampilkan 1, 2, 3 poinnya. Kalau mau foto silakan foto. Kalau nggak ada, oh masih ada ya foto, oke. Oke, mari saya undang semua bisa pakai berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Hadiratmu bahagiaku penuh.